Momentumnya nih kapan akan diserah, dalam 1-2 bulan ke depan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan, atau bagaimana? Ya harus secepat-cepatnya tentunya ya. Ini kan ada dua yang sedang kita pertimbangkan. Yang pertama adalah ormas untuk menghimpun keseluruhannya, ataukah langsung menjadi partai politik. Tentunya ini dipertimbangkan plus minusnya dan juga timingnya. Nah, sudah dibentuk tim kecil untuk menggodok tahapan-tahapannya, agenda-agendanya, dan pada saat kapan harus diluncurkan, karena kita tahu bahwa ya saat ini rakyat butuh kepemimpinan, apalagi momentum pilkada ini, kepada siapa, dengan siapa, bersama siapa. Nah, ini kan penting, visi apa yang harus dibangun. Nah, terus nanti ada partai politik. Nah, partai politik ini ada dua. Yang pertama, partai politik sebagai badan hukum, dan yang kedua, partai politik sebagai peserta pemilu. Nah, partai politik sebagai badan hukum tentunya urusannya adalah dengan Menkumham. Partai politik sebagai peserta pemilu, nah ini kan harus memenuhi, misalnya secara struktur, struktur partai, 100% di provinsi, 75% di kota kabupaten, 50% di kecamatan. Nah ini kan juga menjadi bagian dari tahapan-tahapan. Ada syarat selain ADRT, ada platform perjuangan, ada pendiri. Nah ini sedang tentunya butuh waktu, tapi tidak akan lama lagi. Untuk itu kepada masyarakat keseluruhan, gerakan perubahan, seluruh kekuatan warga masyarakat yang selama ini sevisi dengan Mas Anies. Nah mari kita tunggu tahapan-tahapan ini. Kita menginginkan sebuah partisipasi politik. Jadi demokrasi yang partisipatorik, di mana rakyat secara inisiatif, secara mandiri terbangun karena kesamaan pemikiran, kesamaan visi dan agenda. Nah sehingga keterlibatannya itu adalah tidak by mobilisasi, tapi dia lebih kepada partisipatif. Partisipatif, baik. Kalau dari Bang Hensat melihatnya, ini momentum yang paling tepat itu seperti apa? Apakah sudah langsung ke tahapan partai politik secepat mungkin begitu ya? Atau lebih baik bikin ormas dulu? Menurut saya jangan terlalu lama ya. Seperti Nasdem kan awalnya ormas dulu, kemudian baru partai. Kalau menurut saya momentumnya ini kan cuma 5 tahunan sekali nih. Jadi kalau menurut saya setelah presiden baru dilantik, itu mestinya sih sudah terbentuk lah, entah itu dalam bentuk ormas ataupun partai politik. Kan pertanyaan selanjutnya adalah, ini akan di mana nanti ormas atau partai politiknya Anies ini? Berada di dalam pemerintahan atau langsung menjadi oposisi? Jadi oposisi di Indonesia itu bukan cuma berat, tapi nggak ada rewardnya dari rakyat. Reward terakhir dari rakyat untuk oposisi itu cuma diterima oleh PDI Perjuangan setelah dia beroposisi lama dengan Demokrat, kemudian bisa mencalonkan Jokowi dan menang. Dan setelah 10 tahun eranya Pak Jokowi itu kan nggak ada reward tuh buat oposisi ya. Jadi Demokrat, PKS itu kan nggak ada sama sekali, nggak ada rewardnya. Kursinya turun gitu. PKS naik juga cuma 3 gitu. Jadi artinya itu mesti dipertimbangkan. Apakah kemudian stay, ini kan kalau garis perubahan harusnya di luar pemerintahan kan, tapi mikirin partainya juga nih kira-kira mau masuk atau tidak gitu. Sementara partai-partai politik yang berada di dalam pemerintahan, mereka mendapatkan fasilitas dari negara yang tidak sedikit gitu, termasuk adalah perlindungan dan itu loh, BPKB partai. Jadi dekat dengan pemerintahan itu biasanya SK Kemenkumham yang disahkan itu nggak lama-lama keluarnya tuh, nggak ada yang lucu-lucu gitu ya. Nah itu juga mesti dipertimbangkan. Kalau stay di perubahan terus tapi SK-nya nggak jadi-jadi kan percuma juga gitu.